Bapak Kepala Badan Keuangan, Bapak Kepala Bapeda Litbang, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah bersama jajaran, baik yang bergabung secara luring maupun secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Hari ini kita akan melaksanakan sebagian dari tugas fungsi kita selaku ASN terkait dengan kebijakan pemerintah, yaitu efisiensi belanja daerah yang diterbitkan berdasarkan Impres nomor 1 tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri nomor 900/833 SJ. Dan pertemuan kita hari ini adalah menindaklanjuti arahan Bapak Bupati pada rapat pimpinan pasca pelantikan beliau di Jakarta tanggal 20 Februari 2025. Setelah tim anggaran pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Pak Sekda selaku Ketua TAPD, kemudian dipertajam oleh teman-teman di Badan Keuangan dan Bapeda Litbang, maka hari ini TAPD mengundang Bapak Ibu untuk eh, membicarakan percepatan pelaksanaan efisiensi, termasuk di dalamnya refocusing, yang nanti akan ada arahan-arahan penting dari Bapak Sekretaris Daerah. Kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan dari Kepala Badan Keuangan, gambaran umum kemampuan fiskal pemerintah daerah pasca perhitungan-perhitungan dan seterusnya yang mungkin nanti akan digambarkan oleh Pak Kaban Keuangan. Kemudian program-program prioritas yang harus dikawal oleh perangkat daerah yang akan disampaikan oleh Kepala Bapeda. Salawat dan salam tentu tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk mengefisienkan waktu, eh, kita mohon perkenan Bapak PJ Sekda untuk memberikan arahan-arahan, kemudian dilanjutkan Pak Kaban Keuangan, kemudian Kepala Bapeda, kemudian masukan dari seluruh perangkat daerah. Terima kasih kepada Pak Sekda, kami persilakan. Terima kasih Pak Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi salam wabarakatuh. sehat, salam bahagia. Yang saya hormati Pak Asisten 3, Kepala Bapeda, Kepala Badan Keuangan, saudaraku semua pimpinan OPD, beserta staf yang mendampingi, hadir offline, juga kawan-kawan kita yang hadir secara online. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa berkumpul bersama di suasana yang seharusnya kita sudah bersiap-siap juga menyambut Ramadan. Tapi karena peran kita sebagai pemerintah, memang kita dituntut bekerja di situasi apapun, sehingga insya Allah hari ini kita bersama-sama akan mencoba membahas tentang percepatan pelaksanaan efisiensi ataupun refocusing di Kabupaten Polewali Mandar. Bapak Ibu yang saya muliakan, Pak Bupati kita memang sudah memberi perintah 1-2 hari ini, saya beserta TAPD secara umum untuk mempercepat proses efisiensi maupun refocusing. Jadi tolong ditayangkan paparannya. Ya,
Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa kita ada beberapa kondisi memang yang harus kita duduk bersama, TAPD maupun OPD. Yang pertama memang eh, Impres nomor 1 ini tentang kebijakan efisiensi, ini yang harus kita segera lakukan, diikuti kemudian surat edaran Mendagri. Kemudian memperhatikan kondisi kabupaten kita, tentu kita ketahui bersama juga bahwa beberapa tahun belakangan ini, 1-2 tahun memang kita ada defisit ataupun utang, sehingga efisiensi maupun refocusing yang kita akan lakukan ini salah satu adalah untuk membayar utang atau gagal bayar di tahun 2003-2004. Kemudian kita juga melakukan koreksi pendapatan, karena kalau kita tidak koreksi hari ini, takutnya belanja kita jalan terus tanpa kita melakukan koreksi belanja gitu. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah efisiensi maupun refocusing ini juga harus disinkronkan dengan program atau prioritas kegiatan 2025 hubungannya dengan visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati. Jadi seperti itu tujuan kita hari ini. Berikutnya yang hadir di sini adalah TAPD dan OPD. Jadi saya beberapa hari ini Pak Asisten menerima beberapa masukan dari pimpinan OPD, ingin menyampaikan juga keluhan-keluhan atau program-program yang kemungkinan mereka juga bertahan untuk tidak dilakukan refocusing secara masif. Jadi itu kami nanti persilahkan saja menyampaikan alasan-alasan rasional, terutama hubungannya menyiapkan identifikasi program dan kegiatan prioritas masing-masing OPD, ya, dari hasil sinkronisasi olahan data dari Balitbangda, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita dibatasi oleh waktu. Pak Bupati ingatkan betul bahwa beliau menginginkan itu TAPD hari Minggu itu sudah harus paparan. Maka kita agak genjot kegiatan kita hari ini, ya. Jadi Sabtu itu mungkin kita akan melakukan penyesuaian anggaran. Jadi saya minta maaf kalau di momen awal Ramadan ini kita harus bekerja, ya, tidak ada libur Sabtu, puasa, tapi kita sudah punya timeline yang sudah ditarget oleh Pak Bupati kita. Pak Asisten 2 dan TAPD sudah membuat timeline, coba ditayangkan, mohon izin. Enggak jalan ya, udah nggak apa-apa. Hari ini kita melakukan rapat kerja, itu tanggal 28 Februari. Target kita 28 sampai tanggal 1 itu sudah melakukan penyelesaian anggaran di masing-masing OPD. Berdasarkan skema refocusing dan efisiensi, serta program kegiatan prioritas. Di tanggal 2 Maret, itu kita akan melakukan rapat kerja anggaran Bupati dan Wakil Bupati bersama dengan TAPD. Berikutnya di tanggal 3 dan 4, rapat kerja anggaran TAPD dan Banggar DPRD. Dan yang terakhir nanti di tanggal sampai seterusnya, tanggal 3, itu rapat kerja anggaran Bupati dan Wakil Bupati bersama OPD. Nah, poinnya adalah kemungkinan minggu depan Pak Bupati itu akan mendengarkan langsung paparan-paparan dari OPD terkait realisasi kegiatan 2024 maupun rencana kerja 2025. Dan saya mungkin menginformasikan bahwa Pak Bupati juga menginginkan para camat untuk mempersiapkan paparan, ya, seperti apa kinerja yang dicapai di 2004 dan target kinerjanya di 2005. Dan nanti jadwalnya sementara asisten susun, nanti kami sampaikan skema paparannya seperti apa. Kami akan sampaikan segera biar kawan-kawan semua OPD maupun camat itu segera menyusun
paparan yang akan disampaikan kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak PJ Sekda. Nanti bahan paparan beliau kita share di grup Sipamandak supaya clear nanti kita bisa mendapatkan gambaran persiapan perangkat daerah untuk melakukan refocusing efisiensi. Kita simak juga eh, paparan atau penjelasan gambaran umum dari Pak Kaban Keuangan. Silakan Pak Kaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka rapat persiapan refocusing anggaran untuk tahun anggaran 2025. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Sekretaris PJ Sekretaris Daerah, yang kami hormati Bapak Asisten 3, yang kami hormati Kepala Balikbaren dan seluruh pimpinan OPD dan perencanaan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Baik, mungkin yang pada kesempatan ini kami akan menyampaikan gambaran umum kondisi kemampuan keuangan daerah kita di tahun anggaran 2025. Yang pertama, total APBD kita di tahun anggaran 2025 itu sebesar 1.810.10.386.577 rupiah. Kemudian ada beberapa yang perlu kita melakukan efisiensi. Ada yang kita sudah ketahui bersama bahwa ada Impres nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran. Kemudian dilanjutkan dengan PMK nomor 29 tahun 2025 terkait dengan pengurangan transfer ke daerah. Kemudian di APBD kita perhitungan kemarin ada kesalahan penginputan dari teman-teman OPD terkait dengan sumber dana dari setiap program atau setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, ini kami juga sudah melakukan penyesuaian tapi belum melakukan pergeseran. Nanti kami akan panggil OPD, utamanya perencana, untuk menyesuaikan sumber dana dengan belanja atau kegiatan-kegiatan yang kita akan laksanakan di 2025. Kemudian yang berikutnya ada kesalahan perhitungan gaji itu kurang lebih 32 miliar. Ini ada kesalahan penginputan, ternyata belanja gaji ada kekurangan kurang lebih 32 miliar. Yang itu juga harus kita sesuaikan pada belanja-belanja yang mungkin sudah masuk di belanja kegiatan di OPD, dan itu kita akan kembalikan masuk menjadi belanja wajib di OPD. Kemudian ada beban kita, ini yang selalu disampaikan kemarin. Di tahun kemarin kita ada kurang lebih 104 miliar dan alhamdulillah di tahun ini hanya 64 miliar lebih. Kemudian untuk ada pengurangan target pendapatan kita terkait dengan opsen pajak yang kemarin kita targetkan kurang lebih 24 miliar, itu dikurangi 9 miliar lebih.
Kemudian rencana refocusing anggaran setelah kami menyesuaikan termasuk pengurangan dana transfer khususnya di PU, Dinas PU itu kurang lebih 44 miliar. Sisa estimasi APBD kita untuk tahun anggaran 2025 itu kurang lebih 1 miliar 626 juta 969 ribu juta 170.577 rupiah. Kemudian kami kemarin sudah menyesuaikan atau menghitung atau mengeluarkan belanja-belanja yang wajib di OPD. Kami setelah menghitung belanja wajib yang ada di OPD kurang lebih 1 miliar 519 juta 1 triliun 519 miliar 675 juta 499.077 rupiah. Kemudian ada UP yang sudah disalurkan ke OPD atau dicairkan kurang lebih 8 miliar. Kemudian sudah ada TUP dari beberapa OPD termasuk DLHK, GU kemarin, GU dan TUP. Jangan protes, Pak. Oh ya, TUP yang ada di DPRD kurang lebih ya. Ya, enggak usah disebutkan Pak nilainya karena ini saya cuma menyampaikan bahwa salah satunya adalah di LHK yang sudah mengajukan pencairan. Kenapa kita loloskan? Karena itu terkait dengan pengelolaan sampah yang mungkin dianggap sangat mendesak. Dan kami sudah sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa kalau terkait dengan pengelolaan sampah kami upayakan bagaimana untuk mempermudah pencairan. Nah, setelah kami menghitung, kita mengeluarkan seluruh belanja wajib mengikat, tersisa anggaran yang bisa kita kelola untuk tahun anggaran 2025 ini adalah 93 miliar sekian-sekian. Nah, tadi ada utang kita itu kurang lebih 64 miliar. Ketika kita mungkin memenuhi seluruh kewajiban utang kita di tahun anggaran 2025 ini, maka uang yang akan bisa dimanfaatkan untuk menunjang program-program yang menjadi prioritas Bapak Bupati kita itu hanya kurang lebih 29 miliar sekian-sekian. Ya, jadi sekedar informasi bahwa saat ini untuk kegiatan-kegiatan yang ada di OPD kita nolkan dulu semua. Kita nolkan kecuali yang sifatnya wajib mengikat. Ya, nanti pada saat nanti kita sudah paparan dengan Bapak Bupati, kita nunggu arahan dari Bapak Bupati, baru kita bisa menyesuaikan kembali berapa alokasi anggaran yang akan diberikan ke setiap OPD dalam rangka menunjang program-program yang mendukung visi misi Bapak Bupati. Iya, jadi mungkin untuk sementara Pak, nanti arahan Pak Sekda bagaimana OPD melakukan refocusing mandiri dulu. Iya, nanti OPD yang melakukan refocusing mandiri dulu, nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya, baru kita lihat mana-mana yang program-program yang masih akan tetap dipertahankan di OPD. Saya kira itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan Keuangan. Yaitu tadi Bapak Ibu kita sudah sama-sama mengetahui gambaran kemampuan fiskal kita sehingga kita semua bisa memahami kemampuan keuangan yang harus menjadi landasan kita dalam mengeksekusi belanja di pergeseran.
Baik, izin kami lanjutkan kepada Kepala Bapeda. Silakan Pak Kepala. Pak Sasriawan, Pak Sasriawan. Ya, mohon izin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, sekaligus pimpinan rapat yang kami hormati, kami muliakan. Bapak Asisten 3 yang kami hormati, kami muliakan. Bapak Kepala Badan Keuangan, Bapak Ibu pimpinan OPRDE beserta seluruh jajarannya yang sama kami hormati, kami banggakan. Yang pertama mungkin Pak Sekda perlu dipastikan apakah seluruh OPD ikut hadir dalam kegiatan rapat hari ini sehingga pada saat kita bertemu rapat perdana dengan Bapak Bupati tidak ada lagi OPD yang mengatakan kami belum dapat informasinya, kami belum mengetahui. Karena saya lihat yang hadir di ruangan kepala OPD-nya tidak lebih dari 50% dari kepala OPD, jadi mungkin teman-teman keuangan juga bisa memastikan karena ini kegiatan yang sangat strategis ya. Kalau kita dengarkan arahan Pak Sekda, harusnya besok, hari ini sampai besok kita asistensi, kalau tidak salah ya. Tapi kita mencoba menghargai awal-awal Ramadan, jadi forum ini barangkali sebagai pengganti kita melakukan asistensi, kita hanya menyepakati seperti apa seluruh OPD melakukan persiapan-persiapan sehingga materi dan paparannya memang bisa seragam. Tidak ada yang ke barat, tidak ada yang ke timur, tidak ada yang ke utara, tidak ada yang ke selatan, sehingga Pak Bupati juga tidak bingung dengan paparan kita masing-masing. Kalau tidak salah itu tujuan utama kita, salah satunya untuk pertemuan hari ini. Nah, Tabe izin perkenankan kami juga sedikit menyampaikan mengenai arah perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 dalam konteks efisiensi APBD 2025. Karena hari ini kita rapat terkait dengan kebijakan efisiensi
yang harus dilakukan oleh seluruh pemerintah kabupaten. Seperti apa arah perencanaan pembangunan daerah tahun 2025? Next. Nah, ini yang juga seringkali kami sampaikan bahwa Bapeda dalam waktu yang bersamaan harus segera menyusun 3 dokumen ini. Perubahan RKPD 2025 sudah ada surat edaran Mendagri. Perubahan RKPD ini juga diikuti dengan perubahan rencana kerja masing-masing perangkat daerah. Tapi mohon perkenan, saya kira ini kegiatan kita setiap tahunnya. Jadi OPD tidak langsung sampai ke APBD, DPA, merubah RKA-nya, merubah DPA-nya, tapi terlebih dahulu harus rubah rencana kerja tak. Renja 2025 tak harus kita ubah dulu sebelum masuk ke dalam perubahan RK atau DPA. Nah, dari ketiga dokumen ini Tabe mungkin kami lebih ke perubahan RKPD karena RKPD 2026 juga sementara berproses, RPJMD juga sementara berproses. Nah, ternyata Pak Sekda yang sangat mendesak ternyata hari ini dan ke depan ini adalah perubahan RKPD ataupun perubahan Renja 2025 karena kita harus bergerak cepat melakukan efisiensi APBD. Next. Nah, pertama terkait dengan efisiensi APBD, lanjut dalam konteks perubahan RKPD dan perubahan Renja, kenapa seluruh daerah harus melakukan perubahan perencanaan dalam RKPD? Karena memang terjadi kebijakan anggaran pemerintah baru, ada perubahan kebijakan anggaran, pemerintah pusat kalau kita lihat saat ini melakukan efisiensi anggaran, melakukan pemangkasan anggaran, melakukan pemotongan transfer fiskal ke daerah atau TKD, melakukan penghentian proyek infrastruktur dan menghapuskan beberapa subsidi. Nah, yang tentu saja perubahan kebijakan anggaran ini berharap itu akan terkonversi kepada program-program kegiatan, kepada belanja-belanja yang lebih produktif. Itu harapannya dan itu juga harusnya yang kita lakukan di pemerintah, kita lakukan itu harusnya terkonversi ke belanja-belanja yang lebih produktif. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Keuangan. Next. Nah, kemudian kenapa harus dilakukan perubahan RKPD? Ada pemangkasan TKD yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban Keuangan dan tugas kami di Bapeda tentu juga melakukan kajian, analisa bagaimana ternyata kapasitas fiskal ini akan berdampak luas terhadap perekonomian daerah. Karena salah satu yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita adalah belanja dari pemerintah daerah. Jadi kalau ini juga memang menurun, tentu akan sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Polewali Mandar. Next. Nah, kalau kita lihat, izin Bapak Ibu, ketergantungan pemerintah Kabupaten Polman terhadap transfer fiskal pemerintah pusat itu sangat tinggi. Di tahun 2024, ketergantungan APBD kita, pendapatan daerah kita itu 81% bersumber dari dana transfer fiskal pemerintah pusat. Ya, selebihnya itu kita bisa lihat PAD 14%, kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah 4%. Jadi kalau terganggu dana transfer fiskal pemerintah pusat tentu akan juga berdampak terhadap program kegiatan yang selama ini kita laksanakan. Next. Kurang lebih ini rangkuman yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Badan Keuangan. Jadi dalam konteks efisiensi APBD sesuai dengan Inpres, sesuai dengan KMK, transfer pemerintah pusat yang kita terima di APBD pokok itu 1,380 triliun sekian-sekian, kemudian ada pengurangan 44 miliar. Jadi APBD kita saat ini sesuai dengan KMK 29 ini sebesar 1,3 ya, berkurang 44 miliar. Itu bersumber dari dana alokasi umum, dalam hal ini dana alokasi umum SG, Specific Grant yang ada di bidang infrastruktur. 15 miliar itu berkurang seluruhnya, kemudian dana alokasi khusus juga berkurang 28 miliar sekian-sekian, itu juga adalah DAK yang ada di Dinas PUPR. Jadi sebenarnya yang terdampak dari
Inpres dan KMK ini adalah di Dinas PUPR karena ada anggaran 44 miliar yang berkurang yang awalnya kita terima. Cuma tabe kesulitan kita saat ini ternyata kita bukan hanya melakukan efisiensi karena ternyata masih ada gagal bayar yang kita alami di tahun 2024 yang lalu. Kemudian ternyata di belanja wajib mengikat kita juga ada kekeliruan dalam penetapan belanja gaji ASN kurang 27 miliar kalau tidak salah. Kemudian juga gagal bayar terjadi. Ya, jadi ini memang yang akan sedikit menyulitkan kita tadi ya. Besarannya lumayan Bapak Ibu. Nah ini yang kemudian akan terdampak kepada OPD-OPD. Nah OPD-OPD sebenarnya seandainya hanya berbicara efisiensi, mungkin kenyamanan tak saja yang akan sedikit terganggu karena perjalanan dibatasi, fotokopi dibatasi, ATK dibatasi dan sebagainya, makan minum dibatasi. Itu kalau efisiensi. Tapi saya tidak sampai kepada gagal bayar dan sebagainya, kami hanya dalam konteks efisiensi dulu. Next. Nah kemudian dari apa yang kami jelaskan tadi, seperti apa arah kebijakan kita di tahun 2025 Bapak Ibu, tentu kita akan mengacu kepada RPJMD Polewali Mandar tahun 2025-2029. RPJMD Polewali Mandar 2025-2029 ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati Wakil Bupati terpilih. RPJMD sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, dan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan program kegiatan OPD tahun 2025-2029. Tapi tugas kami, tanggung jawab kami, minimal kita punya pemahaman yang bersama tentang RPJMD. Jadi memang mulai di perubahan RKPD, perubahan Renja OPD ini kita sudah harus bisa mengakomodir, merealisasikan visi misi dan janji politik dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Next. Nah ini yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu, kalau kita lihat posisi RPJMD yang saat ini disusun oleh Bapeda harus berpedoman pada RPJPD Polman. Itu belum ditetapkan perdanya, sambil menunggu harus berpedoman kepada RPJMN, perpresnya sudah terbit, kemudian harus berpedoman pada RPJMD Sulbar, kemudian menjadi acuan penyusunan Renstra dan Renja OPD. Mohon izin kami sedikit meluas ya, agak melebar paparan kami karena ini juga penting, jangan sampai nanti di hadapan Pak Bupati di OPD mengatakan belum pernah sama sekali Bapeda menyampaikan terkait dengan RPJMD. Next. Nah ini izin Pak Sekda, jadi kalau kita lihat jadwal proses penyusunan RPJMD, hari ini adalah hari ke-7, jadi argonya sudah jalan. Ini memang sangat ketat juga RPJMD selain perubahan RKPD. Ya, next. Ini enggak usah lama-lama di sini. Nah nanti Bapak Ibu yang warna kuning itu akan tiba masanya kita juga akan sama-sama melakukan penyusunan rencana strategis Renstra perangkat daerah setelah rancangan awal RPJMD sudah disepakati dengan DPRD. Jadi tunggu-tunggu Maki, kesibukan tak juga nanti mungkin di minggu ketiga Ramadan, Renstra itu akan berproses di OPD setelah rancangan awal disepakati di DPRD. Lanjut. Nah kurang lebih izin Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian, ini yang sementara kami telah susun, telah lakukan terkait dengan RPJMD. Kami melakukan revisi SK penyusunan. Nanti mungkin seluruh kepala OPD akan masuk di dalam tim penyusun, dan di masing-masing Pokja nanti ada tim Asami yang akan masuk, yang akan berdiskusi secara intens dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di OPD. Akan disesuaikan dengan misi-misinya. Next. Lanjut. Slide. Nah ini struktur dari RPJMD, saya garis merahi merah karena inilah yang nanti akan menjadi acuan di dalam penyusunan program kegiatan prioritas di perubahan RKPD. Next. Ya, saya kira semua sudah pernah membaca, bahkan mungkin ada yang terlibat ikut memberikan data, membantu paslon-paslon dalam penyusunan visi misi. Ini adalah visi Asami pada saat pilkada
Polewali Mandar sehat, cerdas, dan maju berlandaskan nilai-nilai agama, budaya, dan berwawasan lingkungan. Jadi memang sangat kental dengan pengembangan sumber daya manusia dan perekonomian. Kalau kita lihat visi dari As-Sami, kemudian misinya ada 7. Ini juga nah mohon perkenan nanti materinya kami berikan, minimal seluruh OPD sudah mengetahui posisinya berada di misi mana. Seluruh program kegiatan tak nanti merupakan penjabaran dari misi keberapa. Ada di misi 1 atau ada di misi 2 dan seterusnya. Itu nanti silakan Bapak Ibu juga bisa bersama-sama Bapeda nanti untuk mendiskusikan. Next. Nah, sehingga mohon izin Pak Sekda, visi tersebut kami mengacu kepada Inmendagri bahwa visi yang disajikan di dalam RPJMD itu adalah visi yang sesuai dengan visi yang disampaikan pada saat calon menyampaikan data ke KPU. Jadi ini kami gunakan untuk sementara. Ini acuan tak Bapak Ibu, Polewali Mandar sehat, cerdas, dan maju berdasarkan nilai agama, budaya, dan wawasan lingkungan. Next, misinya juga, ini juga saya kira nanti bisa dibaca. Apa itu sehat, apa itu cerdas, apa itu maju. Lanjut, apa itu nilai agama, nilai budaya, berwawasan lingkungan. Ini masih murni olahan dari tim sinkronisasi As-Sami. Nanti selanjutnya kita bisa sama-sama sempurnakan. Next, misinya juga kami belum berani merubah. Kami masih menggunakan misi yang murni walaupun di dalam rancangan Inmendagri misi ini masih bisa disesuaikan. Next. Next. Ini penjelasannya, next. Nah, tapi bagian terpenting dari RPJMD tadi sebenarnya adalah visi, misi, tujuan, dan sasaran untuk mengukur apakah Bapak Bupati berhasil di dalam pencapaian visi dan misi. Itu diukur dari pencapaian tujuan dan sasaran yang kita tetapkan. Jadi memang penetapan tujuan dan sasaran ini yang sangat urgen, sangat penting di dalam dokumen RPJMD, termasuk di dalam dokumen Renstrata nanti Bapak Ibu. Tujuan dan sasaran itu yang akan mengukur apakah Kepala OPD berhasil atau tidak di dalam pencapaian kinerja 5 tahun di perangkat. Ini masih sangat prematur, baru 3-5 hari disusun oleh Bapeda, sebenarnya belum layak untuk kami sebarluaskan, belum layak untuk kami sampaikan secara memadai, karena ini masih terus berproses untuk kami diskusikan dengan tenaga ahli ataupun juga nanti tim As-Sami. Next. Nanti kami berikan datanya, next. Nah, termasuk, ya next. Next. Nah, tapi ini 9 program unggulan As-Sami pada saat pilkada. Untuk sementara mohon izin kalau kami Bapeda menyarankan pada Kepala OPD seluruh program kegiatan dalam konteks untuk efisiensi APBD nantinya kita mengacu saja ke sini, ya. Jadi silakan OPD-OPD terkait bisa menyampaikan secara langsung paparannya kepada pimpinan seperti apa nanti program kegiatan yang ada di OPD dalam mendukung 9 program unggulan ini. Jadi OPD-OPD yang mungkin tidak berkaitan secara langsung di dalam 9 program ini, ya silakan mungkin ada argumentasi atau penjelasan teknis yang bisa memberi keyakinan bagaimana urgensi, bagaimana kemendesakan program kegiatan yang ada di OPD, karena tidak semua OPD terkait dengan 9 program ini. Itu mungkin Bapak Ibu, 9 program ini menjadi acuan kita. Next. Di samping itu ada juga janji kampanye pada saat Bupati pelaksanaan kampanye dan pada saat debat, ya ada kita lihat Halo As-Sami, Musrenbang, Rembuk Infrastruktur, digitalisasi layanan pemerintahan. Ini mungkin beberapa OPD terkait di sini, subsidi PBB bagi keluarga miskin, data kemiskinan juga mohon bisa diperkuat, dan pemuda Expo. Silakan di mana bersinggungan kegiatan-kegiatan tak bisa kita lihat sendiri. Next. Nah, di judul paparan kami tadi terkait dengan arah kebijakan perencanaan,
dari tim Asami sudah memberikan batasan operasional, sudah menerjemahkan bahwa untuk cegah stunting kurang lebih arah kebijakan perencanaan untuk cegah stunting ada 4. Yang pertama, dukungan asupan gizi ke ibu hamil, penyediaan air bersih, ini ada di Dinas PU, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang, revitalisasi posyandu. Silahkan misalnya dinas terkait, dinas kesehatan, dinas PUPR, dan dinas-dinas lain yang terkait dengan intervensi tumbuh kembang ini menjabarkan program kegiatan untuk kita paparkan mungkin di hadapan pimpinan. Ini arah kebijakan untuk program prioritas pertama, perencanaan cegah stunting. Kemudian yang kedua, arah kebijakan kedua terkait dengan sehat untuk semua, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, peningkatan layanan kualitas kesehatan masyarakat, universal health coverage. Ini juga silakan menyelaraskan, mensinkronkan dengan program kegiatan yang ada di dinas Bapak Ibu. Mudah-mudahan Kadis Kesehatan ada ya? Tidak ada ya, karena ini semua paling banyak Kadis Kesehatan yang akan melakukan pengolahan-pengolahan. Tapi kemudian di arah kebijakan ketiga terkait dengan Polman bebas sampah dan banjir, berfungsinya tempat sampah, TPS dan TPA, perbaikan drainase dan saluran pembuangan, normalisasi sungai dan saluran. Ini arah kebijakan untuk Polman bebas sampah dan banjir. Seluruh program kegiatan bisa mengacu ke arah kebijakan ini. Lanjut. Ini masih murni olahan tim Asami ya yang kami masukkan. Untuk arah kebijakan perencanaan beasiswa pendidikan bagi keluarga miskin, dukungan beasiswa Asami dari APBD bagi keluarga miskin, kemudian ada sharing APBD dan APBD desa terhadap siswa miskin. Ini mungkin Badan Keuangan ya, Pak Kaban Keuangan memastikan arah kebijakan beasiswa pendidikan ini. Next. Dan seterusnya. Ini masing-masing ada 9 Bapak Ibu. Ini identifikasi kegiatan-kegiatan yang ada di OPD terkait dengan 9 program kegiatan itu. Jadi misalnya di Majukan Desa dan Kelurahan sudah ada. Next dulu. Next. Next. Misalnya di UMKM Baik atau industri UMKM Baik, ini ada 3 OPD yang terkait. Kami sudah identifikasi di APBD 2025 melalui bidang ekonomi. Nanti secara teknis jika dibutuhkan mau lebih lihat detailnya dari 9 program itu apa sub-sub kegiatan yang mendukung. Menu-menunya nanti bisa melalui teman-teman Kabid di Bapeda. Jika memang ada waktu diizinkan mau diberikan paparan, mungkin teman-teman Kabid akan memberikan paparan jika dianggap penting dan perlu. Next. Lanjut saja. Nah ini Bapak Ibu, 9 program prioritas Asami ini sudah ada di masing-masing bidang, penjabarannya ke program kegiatan OPD. Cegah stunting ada di bidang Sosbud, sehat untuk semua ada di bidang Sosbud dan seterusnya. Secara detail ada di olahan masing-masing kabit. Nanti bisa didapatkan menunya menjadi referensi tak bersama. Karena itu menu-menu belum tentu juga bisa langsung diterima atau langsung selaras dengan apa yang ada di masing-masing OPD. Next. Tapi Pak Sekda, ini yang barangkali kemudian bagi kita di TAPD karena anggaran yang ada cuma sedikit ya. Kita punya 9 program prioritas, seluruh OPD sudah menyusun program kegiatannya. Nah pasti juga kita akan diperhadapkan di TAPD mungkin nantinya bagaimana kemudian memprioritaskan lagi dari prioritas-prioritas yang sudah disusun oleh OPD. Karena tidak semua program kegiatan yang nantinya diolah oleh OPD akan mampu terakomodir melalui APBD kita. Jadi memang ini anggaran bersifat trade-off ini bahwa memenuhi satu kegiatan tentu saja nantinya akan
tidak bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kita sama-sama next, kita sama-sama bekerja, kita identifikasi program kegiatan kita ingin identifikasi mana kegiatan yang penting, mana kegiatan yang mendesak, itu yang kita masukkan di dalam efisiensi APBD, kemudian kegiatan yang sifatnya tidak penting dan tidak begitu mendesak, itu yang kita efisienkan, itu yang kita pending untuk barangkali dialihkan kepada kegiatan yang sifatnya lebih penting dan lebih mendesak. Mungkin itu pengantar awal dari kami, mohon maaf jika kepanjangan Bapak Ibu, karena saya kira ini forum perdana kita di dalam pertemuan terkait dengan efisiensi APBD. Terima kasih, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kaban Bapeda. Sekira Bapak Ibu juga sudah mendapat arahan langsung dari Bapak Bupati. Mohon izin kita langsung masuk Pak Sekda ke surat edaran Menteri Dalam Negeri. Mohon ditayangkan kawan-kawan Kominfo. Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/833 SJ. Nah, diperbesar. Izin Pak Sekda kami bacakan pokok arahan ini. Langsung ke bawah. Terus, ya nomor 2. Nah, seluruh butir-butir arahan di surat edaran Menteri Dalam Negeri ini menjadi acuan perangkat daerah untuk melakukan refocusing, termasuk tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Kaban Bapeda, yang sangat mendesak dan sangat penting. Nah, yang pertama, membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremoni, kajian, studi banding, percetakan, cetak-cetak, publikasi, dan seminar, focus group discussion. Lanjut, mengurangi belanja perjalanan dinas 50%, kemudian membatasi belanja honor, membatasinya itu dalam jumlah timnya, berarti Bapak Ibu harus memastikan ada pengurangan jumlah tim dan ada pengurangan besar honorium dengan mengacu ke Perpres 33 ya Pak Kaban ya, tahun 2021 kalau tidak salah. Kemudian mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Artinya ini nanti butuh dukungan Bapeda juga. Sekiranya masih ada waktu, Bapeda kami yakin sudah memiliki data-data sub-sub kegiatan yang mungkin bisa dipending pelaksanaannya. Kemudian memfokuskan alokasi belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan secara merata. Ya, tidak berdasarkan pemerataan tetapi berdasarkan prioritas tahun 2025. Saya kira itu yang penting dari efisiensi ini. Nah, data refocusing mandiri Bapak Ibu diharapkan dilakukan secara substansial karena sudah ada gambaran kemampuan fiskal kita, sehingga setiap DPA di subkegiatan tersebut apabila terkait dengan butir-butir dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri ini langsung dilakukan refocusing secara mandiri. Kemudian agar disampaikan hasil refocusing tersebut kepada TAPD melalui Badan Keuangan Sabtu besok ya, Sabtu besok. Apabila terdapat belanja yang tidak direfocusing, agar diberikan keterangan atau penjelasan. Ya, misalnya terkait misalnya sampah,
terkait dengan darurat sampah masuk prioritas, banjir misalnya, dan lain-lain. Saya kira itu yang mungkin menjadi bahan diskusi kita, mumpung ada Pak Sekda, ada Pak Kaban Keuangan, Pak Kepala Bapeda, sekaligus mungkin kita bisa menyerap saran masukan dari perangkat daerah untuk optimalnya pelaksanaan efisiensi yang insya Allah hari Minggu TAPD akan melaporkan apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada Badan Keuangan, kepada Bapak Bupati, dan hari Senin menyesuaikan dengan agenda beliau, Pak Sekda sudah mengalokasikan waktu untuk ada pertemuan Bapak Bupati, TAPD, dan OPD. Sehingga data-data yang Bapak Ibu sampaikan mohon terukur dan betul-betul menunjukkan komitmen dan itikadnya melakukan efisiensi dan refocusing secara mandiri. Terima kasih. Izin Pak Sekda. Ya, mohon dibantu teman-teman keuangan apabila ada saran masukan dari OPD, dan surat edarannya tetap ditayangkan barangkali. Baik, mungkin ada yang perlu diklarifikasi atau disampaikan oleh teman-teman OPD terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi, baik Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Kepala Balik Bandreng, dan dari keuangan. Mungkin kita buka sesi diskusi. Kita mulai dari yang sebelah kanan dulu. Iya, Pak Kadis PU. Kemudian sebelah kiri ada Pak Kadis Sosial. Kemudian nanti disusul Pak Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga. Yang ya kemudian nanti disusul oleh Inspektorat 4 dulu ya. Yang pertama mungkin kami beri kesempatan Pak Kadis PU, silakan Pak. Ya. Tadi apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Sekda, yang kami hormati Bapak Asisten, Kaban Keuangan, Kaban Bapeda Litbang, teman-teman pimpinan OPD yang sempat hadir, serta seluruh peserta rapat yang baik yang daring maupun yang luring. Terima kasih pada kesempatan yang pertama ini, sesuai dengan skema yang ditampilkan tadi bahwa sisa anggaran yang bisa dibagi itu kurang lebih 29 miliar, kalau tidak salah Pak ya. Kalau mengingat sisa yang anggaran ini di PU saja, dana DAK yang masih tersisa itu masih ada 24 miliar. Anggaran 24 miliar ini tentu di samping belanja wajib yang sudah ditentukan oleh TAPD, dana DAK ini juga memerlukan dana penunjang yang mungkin tidak bisa dilaksanakan kalau anggaran ini tidak disediakan. Untuk itu, dengan kondisi keuangan yang memang sangat menyedihkan, saya kira mungkin
tadi saya pikir dinas menunggu hasil efisiensi yang dibuat oleh tim. Ternyata tadi disampaikan bahwa akan diserahkan kepada masing-masing OPD untuk melakukan efisiensi sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025. Untuk itu mungkin yang sebagai informasi saja Pak, jadi kami di Dinas PUPR dalam rangka percepatan program prioritas ada beberapa kegiatan yang mendahului. Artinya sebenarnya di DPA Dinas PUPR ini anggaran ini ada, tapi karena kena efisiensi berdasar sesuai dengan KMK 29 yang tadi sudah disampaikan total 44 miliar. Tapi karena ini program prioritas, tetap kita lanjutkan pekerjaannya sambil menunggu hasil evaluasi dan tim dari tim APD dan Banggar nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kami berharap anggaran ini tetap ada nantinya, sekalipun sesuai dengan efisiensi anggaran dari pusat, yaitu pemotongan dana transfer keuangan daerah sesuai dengan KMK 29. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kegiatan-kegiatan sebenarnya yang telah kami lakukan, karena kalau kita tidak segera dilaksanakan pada waktu yang lalu itu akan menjadi masalah, dan itu juga anggarannya sudah tidak ada. Jadi ini mungkin penyampaian awal saja Pak, mungkin sebelum jadi nantinya akan kami tuangkan dalam usulan hasil efisiensi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 2025. Saya kira itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dijawab dulu supaya tidak dilupa. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis PU terkait dengan alokasi DAK yang masih ada, itu kalau terkait perhitungan alokasi DAK itu kami masukkan ke dalam perhitungan belanja wajib mengikat Pak, sehingga tidak termasuk di dalam yang angka 29. Nah, kemudian mungkin nanti pendukungnya nanti kita lihat seberapa besaran pendukung nanti, itu yang kita akan ambilkan di angka 29. Seperti itu Pak Kadis. Mungkin yang kedua kan itu merupakan saran masukan. Ya. Selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kepada Pak Kadis Sosial. Silakan Pak Kadis. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biar semangat Pak semua ya. Jangan kita patah semangat gara-gara refocusing. Mohon izin Pak Pejabat ini untuk menyemangati kita semua ya. Tapi pimpinan, sebenarnya saya langsung saja. Sebenarnya kegiatan ini kemarin alhamdulillah Ibu Asisten 1 di lingkup koordinasi Asisten 1 kita sudah melakukan pertemuan juga seperti ini terkait dengan ataupun rasionalisasi anggaran kita di OPD ya. Khusus kami Dinas Sosial Pak PJ Sekda, ini kami sudah 3 hari ini melakukan rasionalisasi mandiri. Saya 3 hari tidak tidur Pak untuk merasionalisasi kegiatan saya ini. Alhamdulillah baru tadi malam saya bisa tidur. Insya Allah hari Sabtu saya puasa Pak 30 hari. Ya, saya langsung saja Pak Sekda. Mohon maaf ini karena saya lihat di atas ini yang ingin saya tanyakan barangkali. Ya karena kalau saya cerita hasil rasionalisasi saya ini Pak sangat miris sekali. Ya bahkan ada bidang saya yang memang sudah tidak mendapatkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan, 0 rupiah. Nah saya mau bertanya Pak ini,
apakah yang kita refocusing ini hanya perjalanan dinas yang 50% ataupun seluruh kegiatan kita direfocusing? Ya, ini kan saya lihat di atas perjalanan dinas. Sementara yang saya sudah rasionalisasi mandiri, semua kegiatan saya Pak ini saya refocusing secara merata di semua bidang. Nah, hasil refocusing, rasionalisasi yang kami lakukan, ada memang bidang kami ini Pak, satu seksinya itu sudah tidak mendapatkan anggaran, 0 rupiah. Apalagi seksi ini Pak, minta maaf, ini sangat berhubungan erat dengan salah satu 9 dari 9 program unggulan Bapak Bupati, yaitu Sehat untuk Semua. Nah, kami ada di situ Pak untuk mendukung program unggulan ini terkait dengan pelaksanaan UHC itu sendiri di cakupan data. Itu ya, saya tidak singgung di sini Pak ya masalah hasil refocusing saya. Nah, yang kedua, kemarin juga saya sudah sampaikan, apakah nanti pada saat OPD paparan kami bisa menyampaikan ya kondisi yang ada sekarang yang betul-betul kita sudah hasil refocusing ini kita sampaikan ke Pak Bupati. Ya, kalaupun itu tidak ada anggarannya kita akan sampaikan seperti itu. Ya, artinya kami juga tidak mau bermanis-manis di depan pimpinan kalau memang anggaran kita tidak ada Pak. Ya, seperti contoh ya, dari Dinas Sosial. Penanganan bencana saja Pak, mohon maaf, setelah hasil refocusing kami, ini sudah tidak cukup. Tahun ini saja hanya 50 bencana yang bisa kami anggarkan. Setelah kami refocusing itu tinggal 25 karena 50%. Sekarang sampai Februari saja sudah 32 kasus bencana, baik itu kebakaran maupun angin, banjir itu yang sudah kita intervensi. Nah, mohon maaf jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mudah-mudahan tidak. Ini siapa lagi yang akan disalahkan kalau ada hal yang seperti ini. Itu Pak PJ Sekda dari kami. Yang jelasnya kami sudah melakukan refocusing ataupun rasionalisasi secara mandiri di Dinas Sosial bersama teman-teman. Saya kira ini Pak Sekda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wirawarawangnya. Terima kasih Abangda Kadis Sosial. Saya kira ini kita sudah sering diskusi sambil minum kopi, ya kan, dengan Kepala Dinas Sosial. Memang penting juga Dinas Sosial ini, apalagi memang kondisi kita hari ini, kondisi alam terutama memang tidak bisa ditebak. Sehingga potensi bencana itu sangat tinggi atau besar. Saya kira kita sependapat, setuju dalam hal-hal kegiatan yang memang butuh penanganan khusus. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban, Bapeda sifatnya mendesak dan penting, itu tetap menjadi acuan kita. Dan saya pikir kawan-kawan OPD nanti dalam hal memaparkan program-programnya di depan Bupati, silakan terbuka aja. Tidak ada masalah, biar beliau secara keseluruhan mengerti seperti apa program OPD dan seperti apa kendala-kendala yang dihadapi kawan-kawan semua. Saya kira itu. Ibu Asisten 1, mohon izin, di bawah ini ada kondisi lagi demo, ada beberapa isu yang dibawakan dan saya dapat laporan ini sudah mulai sedikit anarkis. Kemungkinan saya hadapi. Mohon izin Pak Kadis Perindak, Pak Kaban Bapeda Perhubungan ikut dengan saya. Ya, Pak Ibu Asisten dilanjutkan dulu sampai agenda kita selesai. Pak Kadis Pendidikan enggak usah, Bapak ikut aja di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asisten silakan sini. PTSP sekretarisnya, Tabe, sekretaris PTSP ikut dengan saya. Ya, ya Bapak Penda juga. Sosial karena sudah bertanya, mohon Abang dah ikut kita hadapi demo. Apalagi keras, suaranya keras tadi jadi langsung mahasiswa kewe. Baik, oh Pak Kadis Sosial pergi ya.
Kenapa Perindak pergi juga ini? Ya, baik, kita lanjut ke Pak Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga. Silakan, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asisten 1, yang saya hormati Pelaksana Tugas Asisten 3, Kepala Badan Keuangan, Kepala Balitbank, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah dan seluruh peserta rapat yang saya hormati. Mungkin saya langsung saja mohon izin terkait dengan paparan yang disampaikan tadi, yang mungkin kita lihat juga di layar bahwa terkait dengan impres. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, karena mungkin tidak di Dispop juga ada yang seperti ini. Bagaimana dengan pokir yang tidak mendukung dengan visi misi dari Pak Bupati? Apakah tetap dipertahankan atau dirokopusing juga? Itu pertanyaan kami. Bagaimana dengan pokir yang ada di OPD kami yang kalau tidak mendukung dengan visi misi dari Pak Bupati, apakah tetap dipertahankan atau direpusing juga? Karena jujur ini juga yang sangat memberatkan, karena kalau dilihat dari pagu yang ada di OPD itu juga agak besar karena menggunakan daun SG. Nah itu, kalau di Adum mungkin semua OPD sama, mau dikurangi serba salah, dikurangi juga, tetap dipertahankan juga salah. Ya tergantung mungkin kebijakan dari TAPD nanti seperti apa kalau di Adum. Karena jujur kalau di bidang kami itu semua menggunakan daun SG. Tapi sebagian juga dari situ ada salah satu bidang kami itu yang memang nilainya besar tapi kebanyakan pokir. Terus yang kedua, kalau pengurangan terkait dengan belanja, mohon izin Pak Asisten 3, bagaimana dengan target kinerja yang ada di OPD? Karena jujur, apakah TPP ini masih tetap dipertahankan untuk tahun 2025? Karena kenapa? Kalau dikurangi, ada target yang sesuai dengan Perbub itu yang kami harus penuhi 6.000 sekian menit. Apakah itu bisa dievaluasi kembali atau bagaimana? Karena ada target menit itu kalau menyusun surat, membuat surat itu ada target-target menitnya yang harus kita masukkan sebagai bahan indikator di setiap hari, laporan harian dan laporan bulanan dari setiap ASN yang harus diinput melalui aplikasi e-kinerja BKN. Nah itu mungkin yang pertanyaan kami, dan melihat juga dari perbub-perbub lain yang ada di kabupaten kota seluruh Indonesia, ada beberapa saya buka, TPP itu di Kota Bandung hanya menetapkan saja jumlah bahwa kalau eselon 2 sekian, eselon ini sekian, tapi kalau di kita kan terurai secara jelas setiap jenjang jabatan itu berapa nilai TPP beban kerja dan kondisi kerja. Nah apakah bisa kita melakukan hal yang sama seperti di kabupaten lain, evaluasinya seperti itu, atau bagaimana? Ini saya juga belum tahu, karena jujur saya lihat Samarinda juga hanya menetapkan saja itu. Apakah ada perbub yang lain, saya belum tahu. Itu mungkin pertanyaan saya terkait dengan target kinerja yang harus kita penuhi seketika adanya refocusing anggaran. Karena kenapa? Ada anggaran, berarti ada target kinerja yang harus kita pertanggungjawabkan juga. Mungkin itu saja dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, makasih Pak Sekretaris. Mungkin saya menjawab dulu apa ya yang pertama tadi terkait dengan pokir. Nah, di perhitungan kami itu dana pokir itu masuk di angka 29. Di angka 29 itu nanti tergantung bagaimana arah kebijakan nanti pimpinan seperti apa, karena ini rata-rata pokir kita kan dana DAU SG. Nah, DAU SG juga itu kan termasuk salah satu dari komponen dana transfer ke daerah. Ada transfer sehingga mungkin akan dilakukan juga refocusing terhadap
DAO SK yang ada di kita. Nanti mungkin hasilnya itu akan menyesuaikan dengan program-program atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung visi misi Pak Bupati kita. Ya, seperti itu Pak. Kemudian mungkin untuk target kinerja mungkin Pak Asisten 3 bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Langsung saja. Sepertinya di gambaran umum kemampuan fiskal daerah yang tadi disampaikan Pak Kaban Keuangan, TPP masih aman ya, tidak diganggu sama Pak Kaban. Terima kasih ya Pak Kaban Keuangan. Nah, lalu apakah kriteria untuk mendapatkan TPP ini dikurangi seiring dengan efisiensi belanja? Yang pertama bahwa memang Perbub TPP kita itu diikuti juga dengan Perbub kalau tidak salah atau SK penetapan besaran TPP. Jadi ada dua regulasinya TPP itu, ada yang mengatur tentang besarannya, ada yang mengatur tentang cara kita untuk menerima TPP. Nah tadi yang besaran itu sudah ada aturannya tersendiri berdasarkan kelas jabatan. Kemudian untuk mendapatkan TPP itu kita masih mengacu Perbub yang tetap memang belum dirubah dan masih berlaku. Jadi kita tetap menggunakan target ketentuan Kementerian PAN dan RB bahwa dalam satu hari kerja ada 7 jam kali 45 menit atau 60 menit gitu ya. Kemudian waktu kerja efektif adalah 5 jam. Nah 5 jam ini yang kemudian menghasilkan angka 6.000 sekian menit. Artinya meskipun belanjanya di APBD berkurang, tetap masuk kantor pagi sampai sore. Dan diharapkan dalam hitungan 8 jam per hari itu 5 jam kita bekerja efektif. Nah bagaimana kita mempromasi penyampaian kegiatan kita per hari, silakan disesuaikan. Kan memang kita masuk kantor. Nah, sekarang seperti itu. Jadi kalau dari sisi target kinerja kabupaten, target kinerja OPD tentu menyesuaikan dengan alokasi anggarannya. Kalau kemudian OPD tersebut direfocusing, anggarannya pindah ke Dinas PU, karena Dinas PU dipangkas, dan PU ini prioritas, yang tadinya 40 miliar itu hilang, terus kembali lagi 40 miliar dari DAU, dan hasil refocusingnya kantornya Bapak Ibu. Nah, berarti kan kinerja targetnya OPD Bapak Ibu berkurang, tapi PU yang bertambah, misalnya begitu ya. Kira itu sementara ini. Mungkin izin juga Pak, ada yang terlupakan, ini titipan dari teman-teman yang di OPD. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan ada honorarium sekretaris PPTK dan anggota PPTK. Tahun ini saya lihat di Perbub hanya langsung saja bahwa PPTK sekian, bendahara penerima dengan bendahara pengeluaran. Nah di OPD ini Pak tidak ada yang mau verifikasi lagi dokumen untuk SPJ karena di Perbub standar biaya itu sudah tidak ada lagi. Sekretaris PPTK juga tidak ada, jadi pejabat fungsional ini tidak ada memo yang kerja SPJ. Jadi semua tertuju ke PPTK. Mungkin kalau di OPD itu kepala bidang dulunya kan ada. Apakah masih tetap seperti itu atau ada evaluasi terkait dengan standar biaya? Mohon petunjuk ya. Kasih. Ya, baik. Mungkin terkait dengan honor, Pak, mungkin karena kebetulan beliau kemarin ke Kemendagri, kami ke sana konsultasi terkait Perpres 33 itu. Karena memang di Perpres 33 itu memang banyak yang tidak sesuai dengan kondisi apa yang ada di daerah. Karena ternyata Perpres 33 itu
sebenarnya hanya mengacu kepada yang berlaku di kementerian lembaga. Dia tidak memperhitungkan. Nah, kami konsultasi kemarin ke sana bagaimana kami di daerah ini. Karena di Perpres 33 itu PA saja itu tidak ada. PA langsung KPA. Kemudian tidak ada sekretaris PPTK. Nah, kami sampaikan bagaimana kalau kami mengatur sendiri Perbub terkait itu. Karena ini menyesuaikan dengan kondisi yang telah berlaku selama ini di daerah kita. Mereka menyampaikan, Ibu Maya itu menyampaikan ke kami bahwa itu sudah menjadi temuan BPK kemarin. Banyak daerah yang sudah datang ke sana konsultasi. Itu rata-rata sudah menjadi temuan BPK karena mereka mengatur sendiri, masih tetap diberikan honor PA, diberikan honor sekretaris, termasuk pengelola barang kalau tidak salah, tidak ada di dalamnya. Nah itu mereka masih berikan sehingga menjadi temuan BPK harus mengembalikan honor. Nah, mereka datang konsultasi ke sana, dia bilang kita harus ikut dong dengan Perpres 33, tidak boleh tidak. Makanya kemarin kami sarankan bagaimana kalau kita masukkan di komponen TPP, kita naikkan apa namanya TPP bagi pengelola keuangan yang tidak termuat di Perpres 33 itu. Tapi rupanya itu belum ada juga dasar kita, tidak ada regulasi mungkin yang mendasari itu. Nanti mungkin lebih jelasnya silakan Pak Kabid Anggaran menyampaikan. Silakan Pak. Izin pimpinan. Baik, untuk merespon pertanyaan Pak Sekretaris Dinas Pariwisata, yang perlu kami sampaikan yang pertama bahwa anggarannya tetap ada, tapi belanjanya yang berpindah, yang tadinya di belanja pegawai, sekarang mungkin teman-teman perencana sudah pindahkan semua di belanja jasa. Nah, tadi kendalanya memang seperti yang disampaikan Pak Kaban Keuangan bahwa kita itu kalau masuk di kalau kita menghonor atas nama sekretaris PPTK, kemudian ada anggota PPTK, ini bertentangan dengan Perpres 33. Yang di Perpres 33 itu memang tidak terdapat nomenklatur pengelola keuangan mulai dari PA, kemudian apa namanya sekretaris PPTK. Nah, jalan keluarnya setelah kami konsultasikan baik itu dari BPK kemudian Provinsi Sulbar, jadi kita berharap kita tenang saja, ini akan tetap terrealisasi. Jadi nomenklatur ini yang akan berubah. Kemudian standar honorariumnya kita tidak akan berpatokan ke Perpres lagi, tapi ada standar biaya masukan yang menjadi referensi besaran honorarium. Nah, untuk sementara besaran honorariumnya tetap sama seperti yang sebelumnya. Jadi mungkin masih sesuai dengan harapan kita semua. Jadi belanjanya ada di belanja jasa, nomenklaturnya saja nanti yang berubah. Nanti mungkin ada petunjuk lebih lanjut lagi dari bidang perbendaharaan sebagai penata usahaan. Jadi TPP-nya insya Allah masih aman, belanja honorarium pengelolaan keuangan juga insya Allah masih aman. Ini sesuai dengan masukan dan saran kebijakan pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu Pak. Iya mungkin di Pak Inspektur dulu Pak. Tapi sesuai urutan yang sudah saya sebutkan tadi. Pak Inspektur Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Asisten 1, Asisten 3 dan Kaban Keuangan Bapeda dan teman-teman Kepala BPD yang saya hormati dan saya banggakan dan teman-teman perencana dan sekretaris. Saya mau Pak ini
surat edaran ke nomor tiga ke D, poin D, bisa dikasih naik Bu? Operator, mana operatornya? Naikkan ke D. Halo, halo operator. D. Ya. Belanja yang saya baca ya di poin 3 ini surat edaran ya Pak ya. Langsung saja supaya tidak memakan waktu. Belanja yang bersifat wajib lainnya antara lain anggaran pengawasan, ya kan? Jadi mungkin ya ini beberapa saya tidak bahas lagi keluar karena kita sudah baca di atas. Jadi mungkin adanya refocusing ini perlu ada memang ada perhatian untuk tidak betul-betul pengawasan banyak di anggaran saya lihat di inspektorat. Biarlah itu belanja modal dihapus tapi jangan lagi diganggu. Jadi pusing lagi persoalan pengawasan. Karena kita sudah kebelasan ini Pak, kita sudah turun UODP, sudah kita cari UODP karena memang pengawasan kita agak terbatas, termasuk juga dananya. Dan juga ini juga perlu sekali untuk pengawas ini, untuk auditori ini masalah diklat. Kan seharusnya diklat di situ harus 120 jam per tahun. Ini tidak pernah kita lakukan selama ini, hanya bagian apa namanya? Ini baru kita lakukan ini Pak, ini yang disetujui oleh Kaban Keuangan 55 jam yang baru-baru yang dilakukan sekarang dan masih ada sekarang. Mungkin karena selalu kalau ini walaupun tidak masuk di visi misi saya lihat ini pengawasan, ya kan? Saya lihat tadi mungkin bisa dibuka di tadi di Bapeda kalau bisa. Ada masalah visi pertama saya lihat itu di situ tidak bisa ya. Ya, mungkin Pak Inspektur intinya apakah anggaran di inspektorat akan direfokusin juga atau seperti apa? Begitu ya Pak? Iya. Oh, Kalau memang dikepusin Pak, mungkin pengawasannya janganlah, kan Ya. ada yang lain. Kalau itu jadi kesepakatan sendak. Karena banyak sekali Pak, ini sekarang kita ini sudah menentukan SPM-nya berapa dan Baik, apa Pak. rekonnya sudah kita lakukan dan lain-lain. Makanya untuk mengantisipasi segala apa yang terjadi kemarin ya Ya, perlu memang ini inspektorat difungsikan. Saya selalu Ya. bilang sedikit tidak apa-apa Ji. sudah paham Pak. Saya tidak melangkah ke situ-situ Ji. Baik, mungkin seperti ini Pak. Ya, oke. Seperti ini, terkait dengan pengawasan, untuk inspektur kami tidak lakukan refocusing. Makasih banyak Pak ya saya. Tapi kira- akan tetapi, izin Pak, akan tetapi, Iya kan ada pengusaha oleh karena APBD kita itu kurang. mengalami Iya. penurunan atau berkurang, Kami mengerti. mulai dari dana transfer sampai kepada rasionalisasi atau penyesuaian PAD, sehingga APBD kita mengalami penurunan. Iya. Nah, dari itu perkaliannya 0,75% itu juga akan berkurang ke iya. inspektorat, sehingga dari angka 18 miliar itu mungkin akan terkoreksi Pak, seperti itu Pak saya kira, Inspektur. Karena ini adalah salah satu mandatori wajib, Iya. tidak boleh kita kurangi, apalagi di surat edaran Menteri ini masuk lagi bidang Iya. pengawasan. Seperti itu Pak Iya, Inspektur. makasih banyak kita tuh Iya. mengerti kalau seperti itu. Makasih. Selanjutnya Pak Kadis Kominfo. Kadis Kominfo atau ya maaf ke Kominfo ya. Oh ya, saya kira masih Dispop. Masih apa namanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan rapat, Bu Asisten, kami hormati Pak Asisten 3, Kepala Badan Keuangan, Kepala Bapeda yang sangat berbahagia. Pertama-tama tentunya kami ingin menyampaikan 3 hal. Poin penting yang pertama adalah terkait dengan RPJMD. Saya teringat di saat Kepala Bapeda presentasi di Jakarta Rapim di Hotel Arya Duta. Beliau mengatakan ke Pak Bupati bahwa saya suka istilahnya nih Kepala Bapeda. Dibilang sudah ada apa namanya
kargo yang sudah jalan ini, ya, RPJMD itu kan sudah running gitu kan, kemudian nanti diselipkan masuk visi misi. Ya mungkin yang menjadi pertanyaan kami adalah ternyata visi misi Asami ini ada dua versi. Pertama versi yang dibuat, yang dipresentasikan tadi Kepala Bapeda, yang itu memang visi yang disosialisasikan Bapak Asami bersama Ibu Andi Sami di saat kampanye, kemudian terdaftar di KPU. Kemudian ada visi yang kemudian ditawarkan oleh tim yang lain di saat presentasi di Makassar, di Unhas. Jadi saya bacakan saja ya. Ini tadi visi yang dibacakan oleh Kepala Bapeda. Polewali Mandar sehat, cerdas, dan maju, berlandaskan nilai-nilai agama, budaya, dan berwawasan lingkungan. Kemudian ada visi yang kemudian diusulkan untuk merevisi visi yang lama ini, Polman yang semakin maju, baik, berdaya saing, dan berkelanjutan. Nah tentunya perlu kita mungkin sepakat arahan dari pimpinan, visi misi yang mana dipakai ini. Karena mungkin juga Pak Husain juga Pak Kadis PU juga hadir di saat di Makassar ya. Di saat ada tim yang menyampaikan ini dan itu diusulkan ke Pak Bupati. Ada revisi visi. Nah ini perlu memang kita hati-hati di sini. Apa memang diperbolehkan mengganti visi dan seterusnya. Nah, sehingga perlu kita memberikan penjelasan kepada Bapak Bupati. Sehingga nanti dalam paparan-paparan kami dari pimpinan OPD ini mengacu pada satu visi. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan refocusing anggaran. Di awalnya kan kita sudah memiliki imajinasi ingin membangun rumah yang 10 kamarnya. Kita memiliki imajinasi sebelumnya ingin membangun kamar yang 10 kamarnya. Nah tiba-tiba ada refocusing sehingga kita hanya diizinkan membangun kamar ya rumah yang 3 kamarnya. Nah tentunya apa maksud saya ini mencoba menyampaikan ini adalah tentunya kita apakah itu di tim TAPD atau kita OPD ini harus memiliki rancangan alternatif. Rancangan alternatif jika nanti sudah terwujud anggaran-anggaran yang sudah refocusing itu seperti apa kita harus bekerja. Nah ini kan penting. Jangan sampai ada target-target yang tidak tercapai. Karena tadi sudah disampaikan, tak usah ada kegiatan-kegiatan dulu dan seterusnya. Nah tentunya kami akan membayangkan seperti apa perkantoran kita ini dalam kondisi seperti itu. Tentu akan terjadi kevakuman selama 1 tahun dan target-target kerja itu tidak akan tercapai. Nah tentunya melalui kondisi seperti ini, izinkan kami mengusulkan sebuah alternatif bagaimana kalau kita mendorong sebuah inovasi kabupaten, satu inovasi saja, kemudian melalui inovasi itu kita bekerja terintegrasi, masuk di inovasi itu, sehingga program-program Pak Bupati, janji-janji kerjanya itu bisa tercapai dengan dikeroyok 28 OPD. Nah kami tentunya pandangan Bu Agu, Kepala Bapeda dengan Pak Nawir sudah kita terbiasa dengan kerja-kerja seperti ini. Yang kami usulkan adalah inovasi bedah rumah Asami. Nah, ini kan orang-orang miskin itu kan berada di rumah. Nah, saya setiap hari menyaksikan video-videonya Bu Asisten mengunjungi rumah-rumah tidak layak huni. Berarti kan di rumah memang orang miskin itu. Nah, beda rumah Asami itu kami sudah buat formatnya. Saya sudah share juga ke Pak Bupati. Jadi beda rumah Asami itu adalah melahirkan rumah yang cerdas. Tidak ada anak-anak di rumah itu yang tidak sekolah. Sini ada Kadis Pendidikan, dikasih beasiswa, ya kan? Kemudian anak-anak ditargetkan mereka bisa belajar 12 tahun di dalam. Kemudian rumah itu juga sehat, tidak ada stunting di rumah yang kita bedah itu. Kemudian di rumah yang kita bedah itu tercapai terakomodir UHC-nya. Kependudukannya juga ada, di sini ada Kadis Bu Kadis dan seterusnya. Sanitasinya juga terfasilitasi. Kemudian mandirinya memiliki pekerjaan yang punya rumah tetap dan seterusnya. Jadi kami buat rancangan ini, bedah rumah Asami ini itu menargetkan rumah-rumah yang tidak layak huni miskin,
itu kemudian dikeroyok oleh OPD, itu akan targetnya akan tercapai. Nah, jadi satu kali kita bergerak, teman-teman dari pendidikan mencari anak-anak yang tidak sekolah, disekolahkan, dikasih beasiswa, PU dari sanitasinya dan seterusnya, pengolahan sampah dan seterusnya, itu masuk semua. Dan kami buat rancangannya ke bawah itu bisa melahirkan beberapa kegiatan dan anggarannya bisa minimalis. Nah, ini yang saya sebut tadi, saya lebih kepada saat ini kan contoh saja ya, mungkin ada konsep lain. Jadi ada sebuah inovasi, kemudian inovasi itu kita keroyok 28 OPD bersama dengan camat, kelurahan. Ya, kami dari Kominfo memastikan data-data di di setiap rumah itu tercapai tercatat dengan baik dan bisa mengakses internet tentunya ya. Nah, ini yang perlu. Nah, bayangkan di tahun pertama Asami ini membedah 500 rumah. Bayangkan kita memutus mata rantai kemiskinan di titik 500 itu. Di tahun kedua 2005 tahun itu 2.500 rumah yang bisa kita patahkan. Nah, ini target ya seperti sampaikan Pak Nenga tadi, tentunya indikator kinerja kita itu langsung bisa tercapai dengan baik. Nah, kemudian poin yang ketiga, saya sudah banyak berdiskusi dengan Kepala Badan Keuangan di saat di pesawat penerbangan dari Denpasar, Pak ya, kita ke Jakarta. Beliau banyak memberikan pencerahan ke saya terkait dengan bagaimana tantangan mengelola anggaran itu. Dan perlu kita kasih aplaus kepada beliau, ini ternyata Tukin sudah diamankan. Tukin sudah diamankan. Mudah-mudahan ini bisa dibayarkan nanti di bulan puasa ini. Kasih aplaus dulu Kepala Badan Keuangan. Nah, ini perlu kita ini OPD ya, jangan pura-pura tidak susah ya. Perlu kita perjuangkan sama-sama ini tunjangan kinerja. Karena bagaimanapun Pak Bupati memiliki visi misi, tetapi tidak ada bensin, tidak ada tenaga yang akan digunakan oleh OPD-OPD, itu tidak akan bisa bergerak. Nah, tentunya perlu kiranya kita pikirkan bahwa tunjangan kinerja ini dipastikan itu masuk dalam program pembayaran yang prioritas. Ini perlu kita suarakan dengan baik, sehingga nanti kinerja-kinerja kita itu bisa terukur dengan baik. Bagaimana kita ingin mencapai target-target? Menyuarakan saya teman-teman untuk datang ke kantor itu sudah sekali. Untuk melangkahkan kakinya karena mereka harus memikirkan apa mereka harus selesaikan, itu harus di pekerjaan rumah tangganya. Ini kan penting, perlu kita suarakan. Dan kita harus berani menyampaikan kondisi ASN Polewali Mandar kepada Bapak Bupati dengan Ibu Wakil Bupati. Itu harus kita suarakan. Karena ini merupakan hal prinsip, hal dasar yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Ya, sebelum kita berbicara dengan program-program yang lebih besar lagi. Nah, saya kira ini perlu kami sampaikan. Tentunya kami dari Naskominfo siap saja seperti apa arahan pimpinan untuk melakukan refocusing. Tentunya kami akan bekerja sesuai dengan anggaran yang kami diberikan. Itu saja. Kalau misalnya, makanya perlu memang inovasi untuk kita bisa bersinergi dengan baik. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Nah, semoga 3 poin ini bisa menjadi diskusi bersama dalam rangka mewujudkan Polewali Mandar maju, kemudian sehat, cerdas, berwawasan budaya dan agama dan lingkungan seperti visi yang misi dari Asami tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Kadis. Mungkin yang pertama tadi terkait dengan perubahan visi misi nanti akan dijawab oleh Pak Kepala Balikbandreng. Kemudian yang kedua terkait dengan inovasi. Seperti apa kita untuk dalam rangka inovasi daerah, bagaimana kita melakukan inovasi terhadap berapa rumah itu tadi, 5 ya sekian rumah. Sekedar informasi Pak Kadis bahwa salah satu visi misi Pak Bupati dan Ibu Bupati yang disampaikan pada saat debat di Gedung Gadis kemarin, itu salah satunya adalah beliau akan membangun aplikasi terkait dengan Halo Asami kalau tidak salah. Ya, dan itu kami sudah masukkan di belanja wajib mengikat Pak Kadis. Ya, dia tidak termasuk di bagian daripada angka 29 itu. Iya.
Kemudian selanjutnya terkait dengan tuking sudah disampaikan tadi Pak Asisten bahwa memang kami dalam melakukan perhitungan refocusing ini kami sudah keluarkan memang tuking. Tuking itu kan masuk di belanja wajib mengikat. Kami mencoba menyimpan di situ. Nanti bagaimana kita tunggu nanti arahan Pak Bapak Bupati seperti apa. Ya seperti itu. Eh, Mungkin waktu dan kesempatan kami persilakan Pak Kepala Balik Banteng untuk menjelaskan seperti apa yang disampaikan Pak Kadis tadi terkait dengan visi misi. Ya, terima kasih Pak Kaban Keuangan selaku moderator. Pak Sasriawan mungkin bisa menampilkan ya. Ya, Tabe regulasi terkait dengan petunjuk teknis penyusunan RPJMD itu belum ditetapkan, tapi draft Inmendagri-nya itu sudah disusun dan kami sudah pelajari. Jadi khusus bab yang mengatur tentang perumusan visi misi ini bisa kita baca di atas. Ini menjadi acuan kami bahwa visi yang disajikan dalam dokumen RPJMD adalah visi yang sesuai dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tertulis pada persyaratan ketika mendaftar di KPUD. Jadi memang pada saat tim Asami, karena tim Asami saya lihat ada dua, tim sinkronisasi dan tim pengarah. Jadi pada saat tim pengarah juga melakukan penyelarasan dengan OPD-OPD yang dianggap strategis, itu memang ada wacana, ada saran dari tim pengarah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam rumusan visi Asami. Tapi untuk Bapeda, untuk sementara ini Bapeda mengacu kepada draft akhir dari Inmendagri ini. Jadi kami tidak melakukan perubahan sama sekali terhadap visi dari Asami. Nah, dalam proses perkembangannya karena kami dengar juga katanya Inmendagri ini juga masih diperdebatkan apakah visi ini bisa dilakukan penyesuaian atau tidak. Kita tunggu saja Inmendagri yang mengatur tentang perumusan visi. Jadi mohon izin Bapak Ibu Kadis supaya kita satu pemahaman, satu frekuensi. Untuk sementara visi yang kita gunakan adalah visi yang saat ini sudah dirumuskan oleh Bapeda draftnya. Saya sementara akan kirim ke grup pimpinan OPD juga untuk menjadi acuan kita bersama. Ini jelas sekali ya di poin pertama. Nah, poin kedua ini misi disajikan sesuai dengan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tertulis pada persyaratan ketika mendaftar di KPUD dan dapat disesuaikan dengan pendekatan teknokratik agar sesuai dengan kaidah penyusunan misi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi misi ini kalau kita lihat memang masih bisa disempurnakan karena memang misi ini harus diselaraskan dengan misi RPJMN Astacita, harus diselaraskan dengan misi dari gubernur dan wakil gubernur. Itu yang dipahami oleh tim penyusun Pak Kadis ya. Nah, yang kemudian yang kedua, mohon izin Pak Asisten, Bu Asisten, Pak Kaban Keuangan, program unggulan dan janji-janji politik itu memang kebetulan tidak ada dituliskan dengan tegas tahun pelaksanaannya. Jadi Halo Asami, Musrembang infrastruktur dan sebagainya itu memang kebetulan tidak ditegaskan di tahun keberapa akan dilaksanakan. Tapi jadi memang kalau keterbatasan anggaran kita di 2025 ini memang mengharuskan ada program prioritas ataupun janji-janji yang kemudian nanti di 2026 akan direalisasikan, saya kira tidak menjadi masalah karena ini adalah program unggulan janji-janji politik yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan. Jadi makanya saran kami silahkan OPD menyiapkan saja bahannya. Nah, nanti diberikan keyakinan Pak Bupati untuk kemudian bisa jadi Bapak Bupati akan menentukan sendiri dengan segala keterbatasan yang kita miliki, akan menentukan mana program-program unggulannya, mana janji-janji politik yang akan direalisasikan mulai tahun 2025 ini. Tugas kita hanya menyajikan, menyiapkan data sebaik-baiknya. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Kaban. Baik, mungkin untuk diskusi kita cukupkan.
kami serahkan ke Bu Asisten, silakan untuk memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan kita hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kaban atas kesempatan dia berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi para asisten Pak Kaban Bapeda, Keuangan dan seluruh pimpinan OPD yang hadir dan teman-teman dari yang mengikuti Zoom juga, mungkin langsung saja. Pasti teman-teman ini kan waktunya sudah sangat sore dan saya yakin teman-teman sudah menyimak maupun membaca dari apa yang sudah disampaikan dan yang sudah dikirimkan melalui surat terkait dengan efisiensi anggaran ataupun apa yang akan kita lakukan. Pertama, Pak Bupati bersama kita, persiapan untuk bahan paparan terkait dengan isu-isunya itu juga sudah dipahami dan tentunya yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman, apapun keadaan kita saat ini, tentu kita harus masih tetap terus semangat dan tetap terus berkinerja dan tentunya akan ada budaya kerja yang baru. Ini penting mungkin yang kita sepakati ya, terkait dengan budaya kerja yang baru di tengah efisiensi anggaran yang ada. Mungkin pola kita tidak sama dengan kemarin, dengan adanya efisiensi kami menitip mungkin ya, untuk belanja-belanja wajib, misalnya listrik, penggunaan listrik di kantor masing-masing, itu saya rasa kita bisa memulai dengan itu untuk efisiensi. Karena banyak kantor, ya banyak kantor kita pun sendiri ya, di sekretariat itu setiap bulan kalau saya tidak salah 400 juta ya Pak Asisten ya, pembayaran yang diberikan 700-an. Jadi mungkin juga tidak fokus kepada anggaran yang ada, tetapi mungkin kita sudah bisa menginstruksikan kepada di lingkungan kerja kita masing-masing untuk bisa efisiensi dalam penggunaan air, penggunaan lampu, dan kertas dan semuanya. Jadi ini mungkin ya yang harus kita lebih gaungkan di tengah situasi kondisi keuangan kita yang mengharuskan kita seperti ini. Jadi arahan-arahan yang apa disampaikan, kami berharap teman-teman jangan lupa batas waktu yang telah disampaikan dan persiapan untuk bahan paparan ya sudah dipahami dan silahkan untuk jadi besok itu sudah masuk usulan refocusingnya. Jadi silahkan walaupun hari ini besok kita puasa, mudah-mudahan puasanya lebih berkah dengan tugas dan amanah yang diberikan kepada kita ya. Apalagi nanti malam ada undangan jam 2 untuk sahur bersama, tetapi sudah bisa teman-teman mempersiapkan paling lambat besok usulan refocusingnya itu sudah masuk dan pastikan itu sudah didiskusikan baik dengan teman-teman yang ada di lingkungan OPD masing-masing. Bentuk teamwork yang lebih solid, tadi sampaikan inovasi apa yang dilakukan di setiap OPD maupun gabungan dari beberapa OPD, itu mungkin nanti ya Pak Coya, itu setelah Pak Bupati masuk, tentu akan ada ide-ide dan inovasi yang akan dilakukan dalam pencapaian target rencana beliau berdasarkan anggaran yang tersedia dengan inovasi yang akan dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan karena persiapan kita untuk besok kita puasa dan saya yakin ibu-ibu ini sudah resah dan gelisah. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf dari kami. Kalau ada yang masih kurang jelas, silakan menghubungi langsung Badan Keuangan, Pak Asisten 3 dan Bapeda, atau langsung teknis kepada Pak Kabid yang ada di sini untuk secara teknis lagi menginformasikan hal-hal yang menjadi perhatian kita di dalam bahan paparan nanti setelah Bapak Bupati hadir bersama kita. Mungkin itu, sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pokoknya itu loh, dari bawah kita malu-malu.